saat kita berbuat baik, menolong sesama sering bisa disalahartikan. Ada yang tidak suka, ada pula yang menghujat. Itu hal yang biasa. Yang penting bagi kita adalah konsisten melakukan perbuatan baik dan tidak pandang bulu. Santo Vincentius mengatakan, dalam segala kegiatan, berjuanglah hanya untuk mencari kemuliaan Allah dan menyenangkan Dia. Hari ini, kita akan merenungkan bahwa menolong sesama lebih diutamakan daripada sibuk dengan aturan-aturan. Selamat mengikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi Anda semua. Pada kesempatan ini kita hendak merenungkan Tuhan Yesus yang kembali dari padang gurun dengan penuh semangat. Beliau kemudian berkarya, dan karyanya ini merupakan satu karya yang didorong oleh Roh Tuhan sendiri. Jika Anda memperhatikan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22, Tuhan Yesus kembali dari padang gurun dan kemudian berkarya. Nah, apa yang bisa kita petik dari Injil yang kita bacakan pada hari ini? Setiap gerak, setiap langkah, setiap karya yang disadari dengan sepenuhnya bahwa dia berkarya, digerakkan oleh Roh Tuhan, itu merupakan karya yang memang luar biasa. Nah, di sini Tuhan Yesus pada kesempatan dia berada di bait Allah, sesungguhnya sedang memproklamirkan dirinya atau sedang mewahyukan dirinya bahwa dia adalah orang yang dikuasai oleh Roh dan berkarya berdasarkan dorongan dari Roh Kudus itu, Roh Tuhan sendiri. Dan kesadaran ini membawa buah-buah karya yang begitu mentakjubkan. Karyanya yang menjangkau banyak orang dari berbagai macam golongan, situasi, dan kondisinya, baik itu untuk orang sakit, untuk orang yang sedang terlantar, orang yang sedang tertindas, dan sebagainya. Itu merupakan buah dari kesatuan dengan Roh yang ilahi. Kita hendaknya juga mengambil posisi yang sama, bahwa kita harus sadar bahwa kita ini menjadi utusan Tuhan dan harus bersatu dengan Roh itu. Bagaimana Roh itu berkarya, bagaimana Roh itu menggerakkan kita, itu sesuai dengan kehendaknya. Kita hanya memerlukan sikap di mana kita berserah, di mana kita mempercayakan diri kita kepada bimbingan Roh itu. Adalah sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang cukup menggugah pergulatan di dalam batin. Selama berkarya sesuai dengan perutusan yang dibebankan, ditugaskan kepada kita, seringkali apa yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang membawa kebebasan, menyampaikan berita kabar baik kepada orang-orang lain dan sebagainya, ini merupakan pergulatan. Karena seringkali kita juga tidak mendapati seperti yang kita kehendaki. Terkadang malah kita seperti orang yang tak berdaya di hadapan situasi-situasi seperti itu. Nah, disinilah pergulatan kita untuk terus-menerus mengandalkan Roh Allah
mempercayakan diri kita kepada kekuatan roh itu supaya kita tidak patah arang, tidak patah semangat. Kalau Lukas sendiri menggambarkan Tuhan Yesus berada pada situasi di mana dia memenuhi seluruh ramalan kitab para nabi, terutama memenuhi ramalan Sang Mesianis. Santo Lukas hendak menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus itulah yang menjadi sosok yang dikuasai oleh roh dalam karya-karyanya. Tentu kita tidak kurang dari keyakinan, tidak kurang dari kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah Putra Allah. Namun dia adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia berkarya di tengah-tengah manusia, di tengah situasi manusia, dan dengan cara yang manusiawi, sekaligus cara yang ilahi. Apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya di dalam karya yang menunjukkan terpenuhinya zaman mesianis, bahwa diri kita harus menempatkan sebagai pribadi yang mau dikuasai oleh roh Allah, mempercayakan diri kepada kuasa Allah. Kita biarkan diri kita untuk dibimbing, dituntun, diarahkan sesuai dengan kehendaknya. Memang bisa jadi seperti Tuhan Yesus sendiri alami, karya-karya mesianisnya Tuhan Yesus itu tidak ringan, tidak mudah. Tidak pernah mudah yang namanya karya pembebasan. Selalu mengandaikan adanya perjuangan yang cukup solid, cukup fight, di mana kita tidak boleh kendor. Kita harus mempunyai keberanian, kita juga harus mempunyai keteguhan hati, karena ini namanya karya pembebasan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk berada pada posisi menyerahkan diri kepada kuasa roh ini. Sadarilah bahwa diri Anda dikuasai oleh roh Allah. Maulah dan siapkanlah dirimu juga dikuasai oleh roh Allah. Ikhlaskan di hati kita, ikhlaskan diri kita untuk dikuasai oleh roh Allah ini. Ini penting supaya kita dengan penuh kesadaran pula dalam melaksanakan karya-karya ini mengandalkan kekuatan Allah. Karena karya-karya yang dihadapi, digambarkan oleh zaman mesianis ini, jelaslah tidak ringan. Boleh saya ungkapkan, saya kutipkan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Semuanya ini dalam realita yang kita dapati dalam hidup sehari-hari. Ini semua karya yang tidak mudah. Kesulitannya begitu berlapis seringkali. Tetapi karya mesianis ini, karya yang memperhatikan keselamatan manusia, yang memperhatikan martabat, memulihkan martabat, ini tidak boleh berhenti. Dan itulah tugas kita sebagai orang beriman, dan itu pula tugas gereja di zaman ini. Semoga pewartaan pada hari ini bisa mendorong kita untuk ikut serta di dalam ambil bagian mewujudkan zaman mesianis ini, zaman keselamatan ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Tentu kita ambil bagiannya, porsinya bisa sedikit, bisa banyak, bisa melibatkan orang yang skopnya kecil, bisa juga skopnya banyak. Tapi yang penting bagi kita ialah kita berada pada posisi membiarkan atau mengikhlaskan diri kita digerakkan oleh roh Allah. Dan itulah Sang Mesias yang menjadi teladan kita. Yesus Mesias, Yesus Sang Juru Selamat, Yesus digerakkan oleh roh. Kita berada pada jalur yang sama, tugas perutusan yang sama,
supaya kita mewujudkan zaman mesianis ini di tengah-tengah hidup kita untuk situasi zaman sekarang. Amin. Aku